terutama ke ustadz-ustadz yang ada di hadapan saya, Ustadz Saiful, Oksigen, Ustadz Aul, ustadz-ustadz lainnya, ada Ustadz Wahyu juga. Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah yang akan saya sampaikan mungkin akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang tadi malam. Ya, tidak terasa kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ya, insya Allah mungkin sekitar 13 jaman lagi lah ya. Kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini. Bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tentunya kita harus bersyukur kepada Allah bahwasanya kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menjalani bulan Ramadan. Sementara mungkin sebagian dari saudara atau teman kita sudah mendahului kita sehingga tidak bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Rasa syukur ini tentu dengan doa dan harapan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan tahun depan. Namun ada hal yang lebih penting lagi yang perlu mendapatkan perhatian kita sebagai seorang mukmin, yaitu apakah puasa yang kita lakukan telah betul-betul dapat mengantarkan kepada derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Seperti maksud dari tujuan puasa, mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan utama berpuasa adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, karena tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi muttaqin, lalu apa ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu? Tentunya dengan mengetahui ciri-ciri orang bertakwa tersebut, maka kita bisa melihat ke dalam diri masing-masing. Apakah kita termasuk di dalamnya ataukah belum? Atau malah sebaliknya, jauh dari karakter seorang muttaqin. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah dalam surat Ali Imran ayat 133-134 yang tadi juga dibacakan oleh Imam Salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat 133 Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar manusia segera menuju kepada ampunannya. Dan bagi mereka yang mau bertobat, maka baginya telah disediakan surga yang seluas langit dan bumi, yang semuanya itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat berikutnya, ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang suka berinfak, baik dalam keadaan lapang, berkelebihan rezeki, maupun dalam keadaan sempit, sedang susah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang suka bersedekah, berinfak, membantu kepada sesama yang membutuhkan, menolong kesukaran orang lain dengan sebagian harta dan rezeki yang ia miliki. Infak itu senantiasa dilakukan baik ketika ia punya ataupun ketika ia sedang sempit rezekinya. Bersedekah dalam keadaan lapang atau sedang berkelebihan rezeki itu tentu lebih mudah untuk dilakukan. Namun, apakah seorang masih ringan bersedekah ketika dirinya dan keluarganya sendiri dalam keadaan kekurangan serta kesusahan? Jika dengan kondisi susah kita masih bisa ikhlas berinfak, maka itu ciri dari orang yang bertakwa. Karena justru dengan hal itu, ketakwaan seseorang mendapatkan ujian yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua dari orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Setiap orang pasti memiliki sifat amarah. Mungkin bisa dikatakan sifat amarah merupakan bawaan yang dimiliki oleh setiap orang. Ketika seseorang direndahkan,
dilukai harkat dan martabatnya, atau juga dilukai secara fisik, maka secara spontan ada dorongan untuk melampiaskan amarah kepada orang yang merendahkan atau melukai itu. Respon dengan marah tersebut dari sisi kemanusiaan sebenarnya sangat manusiawi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat seseorang jika ia bisa menahan amarahnya ketika ia direndahkan, dilukai, atau tidak dihargai. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang atau kuat dalam bergulat, tapi orang yang kuat adalah mereka yang bisa menahan diri dari amarah. Jadi, kekuatan dan keperkasaan seseorang tidak dilihat dari kekuatan fisiknya, tetapi dari kekuatan menahan marah atau mengendalikan kemarahan. Kemudian ciri orang ketiga orang bertakwa adalah orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Setelah seseorang bisa menahan marah ketika dia direndahkan, dilecehkan, atau dilukai secara fisik, maka ketinggian spiritualitasnya akan semakin berkilau jika ia dengan sukarela mau memaafkan kesalahan orang yang telah melukai dan menyakiti hatinya. Kerelaan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain membutuhkan jiwa besar, membutuhkan keikhlasan dan bebas dari rasa dendam kusumat. Betapa beratnya menjadi pemaaf, karena harus memiliki kebesaran jiwa dan keikhlasan hati. Maka sepantasnya mereka yang bisa melakukan itu mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Kemudian ciri terakhir atau keempat dari orang yang bertakwa berdasarkan surat Al-Imran tadi adalah orang yang suka berbuat baik. Secara fitrah naluriah tidak ada manusia yang tidak suka dengan kebaikan. Orang-orang pendosa, suka melakukan kemaksiatan, melanggar larangan-larangan Tuhan, pasti di dalam hatinya mengakui dan merindukan kebaikan-kebaikan. Pendek kata, tidak ada orang yang tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab orang pasti menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tatkala seseorang senantiasa berbuat baik atau beramal soleh, maka dengan sendirinya ia telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan dosa. Dengan demikian, keburukan-keburukan secara otomatis dapat dicegah dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang hidupnya dihiasi dan diliputi dengan perbuatan-perbuatan baik. Itulah ciri orang yang bertakwa. Jemaah Masjid Mutiara Hikmah yang berbahagia, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Setelah Ramadan, setelah sebulan kita mengikuti pelatihan yang Allah sediakan, pilihan akan menjadi apa kita selama 11 bulan ke depan tergantung kepada kita sendiri. Apakah kita akan kembali menjadi diri kita seperti sebelum bulan Ramadan, atau kita akan menjadi lebih baik dan istiqomah dalam kebaikan untuk mewujudkan ciri-ciri orang bertakwa tadi. Sudahkah kita membulatkan niat dan tekad yang kuat untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Sudahkah kita memiliki program pribadi untuk mengimplementasikan niat dan tekad tersebut? Memperbaiki kualitas diri, menambah ilmu agama, memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki sholat, memperbanyak sedekah, memperbaiki hubungan dengan orang tua, pasangan, anak-anak kita, tetangga, teman sejawat, berusaha menahan amarah, meminta dan memberikan maaf, memperbanyak berbuat baik. Sudahkah kita berniat dan bertekad untuk berhenti melakukan kezaliman diri sendiri, iri hati, dengki, sombong, takabur, ujub? Sudahkah kita memperbanyak syukur kepada Allah dengan menggunakan semua anggota tubuh kita untuk berbuat kebaikan, dengan menjaga kesehatan agar kita dapat beribadah dengan maksimal? Entah apakah kita masih dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun depan. Hanya doa yang dapat kita panjatkan untuk dapat bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Tapi tentunya masih banyak hal yang dapat kita lakukan selama 11 bulan ke depan dan seterusnya untuk memperbaiki kualitas diri dan bersegera menuju surga Allah. Alhamdulillah banyak kegiatan yang telah difasilitasi Panitia Ramadan dan DKM Mutiara Hikmah di Ramadan tahun ini, termasuk kegiatan TPA dan Tafiz yang dilakukan secara reguler untuk anak-anak kita, serta program sanlat Ramadan dan sanlat liburan. Sekilas tentang program TPA, dilakukan di hari Senin, Rabu, dan Kamis sore, sementara Tafiz di hari Jumat sore dan Sabtu pagi. Fokus dari program ini adalah pelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran,
Dan alhamdulillah pesertanya tidak hanya dari anak-anak dari Komplek Pondok Mutiara, tapi juga banyak yang dari luar. Saat ini ada sekitar lebih dari 150 anak yang terdaftar. Alhamdulillah kegiatan ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Kami mengajak partisipasi dari Jamaah Mutiara Hikmah untuk dapat mensupport kegiatan ini, baik dalam bentuk finansial atau dukungan pikiran dan tenaga sebagai bentuk implementasi nyata menjadi orang muttaqin. Terima kasih juga kepada DKM yang sudah memfasilitasi dan mendukung kegiatan itikaf anak-anak. Lagi pada di atas. Di dalam kegiatan ini anak-anak belajar untuk mengenal keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dengan mengisi waktu malam dengan memperbanyak ibadah di masjid, tilawah, menambah hafalan, bergantian belajar menjadi imam sholat malam, dan juga belajar dan praktek azan di waktu sholat wajib. Jadi mohon maaf kalau misalkan kemarin ada terdengar azan yang agak beda dari biasanya, itu anak-anak sedang mencoba mempraktekkan ilmunya. Anak-anak kita adalah penerus kita kelak yang harus dibekali dengan ilmu dan kebiasaan yang baik sejak dini. Alhamdulillah dalam kegiatan ini mereka didampingi dan bimbing oleh ustadz-ustadz yang qualified. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan bertakwa. Kami juga berharap untuk menjaga giroh yang kita dapatkan selama Ramadan, pengurus DKM juga dapat menyiapkan program-program selama setahun ke depan sebagai kelanjutan program-program yang luar biasa keren di bulan Ramadan yang dapat memfasilitasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya bagi jemaah Mutiara Hikmah agar menjadi orang yang bertakwa. Terakhir, izinkan saya mengutip lirik lagu Bimbo. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadah, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Setiap habis Ramadan, rindu hamba tak pernah menghilang. Mohon tambah umur setahun lagi. Berilah hamba kesempatan. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Terimalah saum kami, sujud kami, rukuk kami, sedekah kami, zakat kami, dan semua amal ibadah kami di bulan Ramadan dan di hari-hari sebelum Ramadan. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik lagi agar kami layak mendapat surga-Mu. Jadikanlah kami sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa. Pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan, ya Allah, ya Rabb. Amin, amin, amin. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.